terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi adik-adik. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal bagian tumbuh dari tumbuhan serta fungsinya. Apakah kalian mempunyai tumbuhan di rumah? Punya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ditunjukkan. Tumbuhan itu memiliki beberapa bagian tubuh. Nah, adik-adik, tumbuhan sangat dekat dengan kehidupan kita. Di rumah ada tumbuhan, di sekolah juga ada tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian tubuh yang sangat penting dan masing-masing bagian tubuh tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Mengenal akar tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah disebut dengan akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat dari tanah. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar dapat berdiri dengan kuat, agar tidak mudah tercabut. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Mengapa ya kira-kira? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Nah, selanjutnya mengenal batang tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berada di atas akar disebut batang. Batang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk menopang bagian tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Ini batang. Batang. Batang berfungsi sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, selanjutnya daun. Mengenal daun pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berwarna hijau disebut daun. Daun berfungsi untuk membuat makanan bagi tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Kalau daun pada tumbuhan rusak atau layu, tumbuhan tidak bisa membuat makanan dengan baik. Akibatnya tumbuhan bisa mati. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia
untuk bernapas. Selanjutnya yaitu bagian paling indah dari tumbuhan. Apa itu adik-adik? Mengenal bunga tumbuhan. Bunga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dari bunga nantinya akan berubah menjadi buah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Nah, bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Selanjutnya, mengenal buah dan biji tumbuhan. Setelah bunga, kita akan membahas buah dan biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Biji dapat tumbuh menjadi tumbuhan dan tumbuhan baru. Contohnya biji mangga. Biji mangga bisa tumbuh menjadi pohon mangga. Buah juga banyak yang bisa kita makan dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Siapa suka buah? Ya, bagus. Makan buah supaya sehat. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Masya Allah. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kakak ada pertanyaan nih buat kalian yang bisa angkat tangan ya. Pertanyaan pertama. Bagian tumbuhan apa yang berada di dalam tanah dan berfungsi menyerap air? Satu-satu dong. Ya, kamu deh, akar. Ya, benar. Jawabannya akar. Benar sekali, akar berada di dalam tanah dan berfungsi menyerap air. Selanjutnya, bagian tubuh apa yang menyalurkan air dari akar ke daun? Betul, ya betul semua, batang. Tepat sekali. Nah, sekarang satu orang aja ya angkat tangannya. Sebutkan 3 bagian tubuh dari tumbuhan yang kamu ketahui. Kamu. Akar, batang, daun. Betul. Nah, tepuk tangan dulu adik-adik. Jadi adik-adik, bagian tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling berkaitan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tumbuhan dengan baik. Kita tidak boleh merusak, menginjak, dan mencampur tanaman sembarangan. Baik adik-adik? Baik. Sekian materi dari kakak. Kakak tutup dengan para pesanti. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari kakak. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga kalian semangat belajar terus.